Ya, assalamualaikum rekan-rekan pemirsa Kuda Hitam Podcast. Bersama saya sudah hadir Medi Susanto. Lanjutan ya sebetulnya ini untuk yang sesi yang pertama. Yang sesi pertama kita tahu tentang profilnya Om Edsus, pekerjaannya bagaimana tentang internet security lah ya, kira-kira begitu di kantor Wakil Presiden. Dan sekarang ada lagi hangat ini topik mengenai hacker yang namanya Bot Bejorka ini, yang kemudian jadi orang seluruh Indonesia jadi was-was kan kira-kira bahwa karena data-data baik data personal katanya sudah bocor, sudah dia terima dan dia jual lah kira-kira gitu kan, termasuk data-data penting dari Presiden Jokowi dan macam-macam lah gitu. Nah, kita pengen tahu nih insight sebenarnya tentang kebocoran data ini dari sisi internet security dan yang lain-lainnya, karena ini merupakan area of disiplin dari disiplin ilmunya Om Edi Susanto. Nah, kita dengarkan ini secara singkat dulu lah, kira-kira dari awalnya prolognya ini si Bejorka ini seperti apa dan cara dan ya tingkah laku kemudian hack ini di internet ini yang dilakukan Bejorka ini seperti apa sih itu. Itu mungkin itu dulu, baru kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya gitu Om Edi ya. Oke Om. Oke. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Mas Om Nunung, kita dikasih kesempatan lagi untuk hadir di podcastnya Om Nunung. Mungkin kalau terkait dengan isu yang lagi marak, pembobolan data-data pribadi, sebetulnya memang terlepas dari adanya isu Bjorka ini, sebetulnya di Indonesia sendiri itu tingkat kebocoran datanya ini memang cukup tinggi gitu ya. Yeah. Ini didasari karena memang mungkin sebagian besar itu belum memahami apa yang dinamakan dengan perlindungan data-data pribadi. Secara sederhana mungkin kemarin saya sempat lihat juga bungkus kacang yang bungkusnya ini menggunakan kartu keluarga. Ini kan kita belum berbicara yang mengenai peretasan data dan segala macam, tapi yang sederhana, banyak yang mungkin belum memahami bahwasanya data-data pribadi termasuk KTP kemudian kartu keluarga itu adalah merupakan klasifikasinya itu rahasia gitu. Jadi kita memang harus sedemikian rupa untuk melindungi data-data pribadi tersebut. Yeah. Nah, kalau tentang peretasan yang lagi marak, sebetulnya ini kayak semacam gunung es sebetulnya. Di luar sana, kalau kita ikut di forumnya di deep web, itu memang banyak sekali kita menemukan orang yang menjual data-data pribadi kita. Nah, entah mereka itu dapatnya dari tadi dari memang melakukan peretasan langsung, ataukah di sisi yang lain tuh kayak tadi orang teledor membuang kartu keluarga, kemudian mereka input satu-satu, atau kita juga yang teledor dan sedemikian mudah untuk memberikan data-data kita kepada orang lain gitu. Misalnya contoh, kita ke apotek gitu. Apotek kadang-kadang ada juga, saya nggak usah sebut namanya, tapi minta data misalnya nomor handphone gitu kan. Handphone gitu kan, katanya mau buat data gitu kan. Tapi kemudian kan kita nggak pernah tahu apakah database mereka itu aman atau tidak gitu. Terus kita ke hotel, kita pesan hotel, kita masukin nomor handphone segala macem gitu kan, entah langsung tidak langsung nulis atau pakai link digital, kita juga nggak pernah tahu apakah kemudian data-data tersebut memang disimpan dengan baik ataukah di belakang gitu kan terjadi
pertukaran data gitu Ya, kan. ya. Dulu kita mungkin zaman-zaman belum terlalu banyak menggunakan e-commerce untuk isi pulsa dan segala macam gitu kan. Iya, Mungkin pernah ngalamin kita ke mana ke counter terus isi pulsa masukin nomor handphonenya segala macam yang di buku gitu kayak buku nota gitu. iya, Nah, iya. kita kan nggak pernah tahu juga buku nota itu mereka simpen atau kalau di belakang kemudian dia switch ke apa counter yang lain atau dan Orang lain ya, sebagainya. iya, Nah, iya. itu yang kemudian kemudian memang apa ya mana ya? Kalau dibilang bocor ya banyak bocornya sih. Cuman Mm-mm. sumbernya memang kita mesti klasifikasikan apakah itu memang hasil dari peretasan ataukah memang kita yang kemudian secara ceroboh dengan sukarela kemudian menyebarkan data pribadi kita gitu. Iya, iya. Tuh, itu yang apa namanya kalau kita berbicara mengenai apa kebocoran data gitu, kebocoran Oke. data gitu. Jadi Ya. eh, kita mesti harus bisa apa ya, kemudian memilah-milah Om. Mm-mm. Ini tadi apa jangan kemudian asumsinya bocor data itu pasti kemudian hasil pertasan gitu. Oh, Belum tentu oke. juga gitu, belum tentu juga gitu. Hmm. Karena banyak faktor lain yang bisa mengakibatkan seolah-olah kebocoran data tapi karena memang Jual kecerobohan beli ya. kita sendiri gitu yang dibeli yang kemudian apa namanya memang kita expose kemana-mana gitu. Iya, iya. Itu kalau masalah ke apa namanya kebocoran data tadi gitu. Oke, 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 oke. Ya, ya termasuk mungkin ini ya kalau case-case yang saya tambahkan itu kan memang kebanyakan kita ngisi aplikasi ini sekarang kan banyak ya yang diwajibkan Iya, untuk ngisi dengan data iya. KTP terus Nah, itu betul Om. iya Itu kan juga kita terus perlu perlu dari waspadai. Kita mesti harus memilih-milih mana yang kemudian aplikasi yang katakanlah memang apa ya, memang eh, resmi iya, kan, yang dia kemudian menyatakan bahwa eh, dia bisa eh, menyimpan data itu. iya. Kalau di Itu. apa di Google Play itu kalau nggak salah saya sorry. Kalau di Google Play itu kalau nggak salah kan sudah ada disclaimer juga ya bahwa aplikasi-aplikasi itu sudah diminta lah ya untuk bikin disclaimer bahwa dia tidak mempertukarkan ini atau tidak terjadi pengumpulan data dan tidak akan dipakai untuk apalah kayak gitu kalau saya nggak salah ya. Ya, Itu betul, betul. ya kan. Nah, itu Ya, kan itu sudah ada. Nggak tahu itu juga apakah bisa membatasi, tapi paling tidak itu memberikan sedikit confidence kita ya terhadap aplikasi mana yang harus kita share data ataupun enggak. Kalau misalnya dia tidak menyantumkan disclaimer itu kan resikonya ada di kita juga kan gitu ya. betul. Itu salah Ah, satu. iya. Nah terus itu baru satu dari Google. Nah, terus dari sisi ini Om, dari sisi eh, apa ya? Kalau menurut saya kan kita sama sekali memang agak loose ya dari sisi kitanya sendiri tadi Om Betul. tadi bilang. Nah ini gimana nih? Sementara sekarang ini kebanyakan aplikasi itu kan memang menyasar data-data kita gitu ya, semua data-data kita. Nah ini gimana nih? Misalnya contoh lah ya, aplikasi kan Hmm. sekarang lumayan banyak nih. Hmm. Aplikasi bank, ya Hmm. kan? Aplikasi Iya, bank itu semuanya kayaknya lari ke digital kan. Bank-bank besar aja lah ya. Sekarang kan pasti iya. udah digital ya. Hmm. Tidak harus disebut nama. Sebelumnya kan mungkin sedikit yang bank-bank yang relatif lebih kecil, tapi sekarang malah bank-bank yang gede semua udah lari ke sana karena nggak mau ketinggalan karena disitulah future-nya. Nah di situ juga pasti mengandung pertanyaan ini data-data saya aman nggak? Karena eh, seringkali kan kita juga anu ya, seringkali kita juga tiba-tiba dapat cold call gitu ya, dapat telepon dari orang yang tidak kita kenal, terus Iya, kemudian dia menawarkan macam-macam gitu, ada yang credit card, ada yang pinjaman, ada menawarkan apalah investasi gitu ya. Kemudian kadang-kadang saya salah juga sih. Oke, Anda dapat dari mana? Terus ngaku dia, saya dapat dari tim kantor ini dapat dari jual beli iya, data, Pak. Terus, oke lah, karena saya sudah kenal dengan Anda ya, saya sih mungkin hanya take note aja gitu. Karena tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang lain kan. Tapi itu pun juga menunjukkan bahwa apa namanya terjadi perjualbeli yang ilegal kan di sisi pengumpul data itu dia iya, memperjualbelikan. Nah, ini kan iya. dari sisi kitanya gimana sih cara kita supaya kita nih
hidupnya tenang gitu ya. Iya. Jadi Gak was-was ya jadi gitu. jadi kalau sebagai user nih, end user sebetulnya eh, kalau kita apa ya istilahnya tuh mempercayakan data itu kepada apa ya orang yang mengkolek data itu entah dari aplikasi atau apapun itu yang lain gitu. Sebetulnya dari end user sendiri menurut saya itu agak sulit tuh, End user agak itu sulit. maksudnya siapa? End usernya, Dari end user kitanya. kita, saya Oh gitu, ya, oke, ya. agak sulit. Kecuali dia kemudian mau apa ya, memang ada kemudian cara-cara untuk menghindari itu ya, menghindari itu. Eh, tetapi itu sebetulnya bukan bukan jaminan karena sebetulnya titik-titik untuk melakukan pertasan data tadi, kalau kita berbicara aplikasi atau apa, baik di mobile maupun di desktop itu Ya, ada dua titik sebetulnya. ya, Pertama itu titik pertama adalah di aplikasi mobilenya sendiri. ya. Pertama itu kan, atau aplikasi yang di desktop. Yang kedua adalah di belakang, di backendnya, yang di database-nya, Oke. ya kan? Harusnya kalau kita mau aman, aplikasi yang kemudian dilempar ke market, ke user itu harus melalui eh, sebuah proses yang dinamakan dengan pentest atau VA. Ada dua, VA atau pentest gitu, vulnerability assessment ataupun pentest. Yang di depan dan juga yang di belakang. Jadi setelah kemudian aplikasi itu dites dan dia dinyatakan itu aman, berarti aplikasi itu bisa dikasihin ke market gitu, end user gitu. Nah, yang kedua kita juga harus melakukan tes di belakang gitu. Nah, itu sebenarnya tugas dari si penyedia aplikasi itu, entah itu dari bank, entah itu dari aplikator yang lain gitu. Nah, itu dua itu harus dilakukan apa namanya proses tadi, pentest atau VA di depan atau di belakang. Nah, itu menjadi tanggung jawab si ini sebetulnya, si penyedia Aplikasi aplikasi itu. Nah, kalau untuk urusan yang di bank sebetulnya menurut saya sih itu lumayan kuat karena biasanya sebelum mereka mereka lempar keluar itu pasti ada proses itu, karena itu berkaitan dengan transaksional ya gitu kan, keluar masuk uang dan lain sebagainya, itu sangat riskan sekali gitu. Nah, karena dari BI dan OJK sendiri setahu saya sudah mengeluarkan semacam edaran gitu ya, bahwa untuk bank-bank tersebut itu harus sudah dilakukan VA atau pentest di sistem mereka untuk menjamin keamanan ini ya, keamanan user pengguna dari masing-masing bank itu. Nah, tapi kalau untuk aplikasi yang lain itu juga agak sulit kita men-tracknya apakah kemudian dia itu sudah melakukan itu atau tidak gitu. Nah, kita cuman ya Pak, kalau patokan yang paling sederhana, kalau kemudian aplikasi itu dikeluarkan oleh pihak-pihak yang katakanlah official resmi, ya udah kita percaya aja gitu. Karena kita nggak pernah bisa ngecek jadi aplikasi itu sama interface antarmuka gitu ya. sama yang di belakang kita kan nggak bisa ngecek, kecuali kita mau kemudian melakukan pengecekan sendiri. Itu butuh teknik khusus sih, Bom. Kita download APK-nya, kita taruh di mana, di sebuah sistem yang kemudian dia akan cek, namanya reverse engineering gitu kan, dicek dia ada ya, tapi ya ada. Jadi nanti dia akan ketahuan tuh misalnya kode ini untuk apa, terus aksesnya itu butuh kemana aja gitu, ya kan, aksesnya apakah storage-nya ataukah ke mana, location-nya ataukah ke kamera dan segala macamnya. Nah itu, jadi kita harus bermain logika juga. Kalau dia misalnya aplikasinya itu aplikasi baca buku misalnya gitu kan, aplikasi baca buku itu kan logikanya adalah dia download materi bukunya, ya kan, entah itu PDF atau apapun itu, kemudian kita baca. Tapi ketika kemudian ditaruh di sandbox
untuk reverse engineering ternyata ketahuan dia minta akses ke kontak gitu kan. Kan fotonya nggak ada hubungannya Om. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi kita mesti pada saat kita melakukan instalasi sebuah aplikasi, terutama mobile, kita harus kemudian aware apa saja yang kemudian di-allow pada saat aplikasi itu diinstal. Dan kalau kira-kira itu, kalau kira-kira itu nggak masuk logika gitu, ya nggak usah cancel aja, karena itu berpotensi kemudian malah mungkin data-data kita yang di dalam handphone itu bisa terekspos keluar. Gitu. Jadi memang harus apa ya? Harus berdasarkan nalar gitu. Nalarin dulu gitu. Ini logikanya kemana gitu? Algoritma kalau apa namanya aksesnya mau kemana? Apa yang dilakukan dan sebagainya. Gitu. Perlindungan pertamanya kan memang mau nggak mau apa ya? Kita agak tergantung sama Google Play ya sekarang. Iya. Gitu. Kan? Tapi kalau di Google, kan, kalau Google Play sekarang sih lumayan secure gitu. Jadi kalau aplikasi-aplikasi itu kemudian dikira berbahaya gitu, biasanya dia sudah kemudian nggak bisa diinstal di Google Play, nggak bisa diupload gitu, biasanya gitu. Nah, tapi kita nggak ini aplikasi yang lain kan kadang-kadang Play Store itu kan hanya ada di Google kan. Google ya sama. Iya kan. Android di luar sana ada juga aplikasi-aplikasi lain yang kemudian dia menggunakan marketplace yang lain gitu. Betul. Nah, itu ya kita waspada di situ aja gitu. Waspadanya harus di situ. Selain itu kita nggak bisa ngapa-ngapain Om. Kalau misalnya katakanlah suatu entitas resmi bilang ini aman nih, ya sudah. Kita nggak akan bisa nggak bisa ngecek sampai sedetail itu gitu loh. Paling saya tadi sebagai user kalau misalnya mau dilakukan reverse engineering gitu. Paling gitu aja. Belum lagi untuk yang di database yang di belakang. Reverse engineering ini simpel nggak sih Om? Maksud saya gini, kalau simpel kan gampangannya bisa diinstal di komputer, harganya murah, jadi setiap kali kita mau install aplikasi bisa Om, langsung ada. Gitu. Bisa Om, nanti kapan-kapan kalau mau nanti kita nggak tahu lah bikin workshop kecil gitu atau sesi Zoom yang pendek waktunya, nanti kita ajarkan gimana sih untuk melakukan reverse engineering. Minimal begitu kita dapat aplikasi dicek aman, ya udah kita pakai. Baru dia confident kan ya. Gitu. Itu dari sisi aplikasinya ya. Belum nanti kita harus kalau misalnya itu aplikasinya secure nih, oke. Sekarang bagaimana kemudian koneksi data dari interface depan gitu kan ke belakang gitu kan, datanya pasti kan dikirim kan, nggak mungkin ada di handphone itu kan, pasti akan dikirim ke servernya. Nah server sendiri itu aman nggak gitu dari sisi network, dari sisi aplikasi ya itu aman nggak gitu. Yang hal yang lain lagi bisa jadi itu bukan peretasan juga, tapi memang ada orang yang inside trader gitu loh, jadi memang dia sebenarnya membocorkan data-data itu. Gitu, data-datanya kemudian diekspos keluar gitu, bisa jadi. Dan itu bukan hal yang tidak lazim gitu. Ada juga umum gitu, karena orang pasti ada yang banyak yang memiliki motivasi ke arah sana. Modusnya itu banyak gitu, karena karena motivasi karena uang gitu kan, butuh ketenaran gitu. Ya kan, untuk menghancurkan suatu usaha macam-macam, itu tergantung dari motivasi hackernya sendiri-sendiri, ada banyak gitu. Untuk antar negara menghancurkan sebuah negara, nah itu ya lumayan banyak sih motivasinya gitu. Nah, gitu. Termasuk yang di Sibiorka ini kita juga nggak pernah tahu motivasi aslinya buat apa. Kan itu kenapa dia tertariknya untuk yang di Indonesia gitu, ya kan? Nah, kenapa nggak di luar gitu kan? Nah ini kan sebuah pertanyaan apa sih motivasinya sih gitu. Gitu. Apakah kemudian dia merasa dia punya punya dendam gitu kan? Ataukah dia memang motifnya pengen ketenaran dan sebagainya? Yaitu mungkin banyak yang lebih ahli yang bisa ngomong ke arah sana sih, karena saya sendiri nggak mau komentar terlalu banyak soal ini karena ini isu yang cukup sensitif gitu. Jadi biarkanlah yang ini
gitu kan, udah ada polisi, udah ada segala macam gitu kan. Kita Iya, sudah iya, punya SSN, kita sudah punya Badan Intelijen Negara, ya udah serahkan ke mereka aja. iya, iya, Jangan kemudian malah memperkeruh suasana juga gitu loh. iya, betul, betul, Jangan timbul fitnah, jangan timbul ini, kasihan juga ke orang ini kemudian dituduh apa namanya tangkap ini, kasihan juga gitu loh. Kalau betul. kalau nggak punya informasi yang cukup valid ya udah diem aja lah gitu loh. Iya, Nggak iya. usah makin memperkeruh suasana ini gitu. Oke. Ya betul. Untuk yang terakhir saya sependapat ya bahwa kita kan sebetulnya pengen tahu tentang isunya tentang peretasan ini, dan tadi Om Mesu sudah menjelaskan apa beberapa layer ya, entah itu dari sisi kitanya ataupun dari sisi peretasan, kan sudah kelihatan ya bahwa Iya, beberapa kemungkinan saja bisa terjadi gitu. Bahkan di sisi kitanya sendiri nomor satu ya kan, dari sisi mentalitas kita sama kesadaran ya kita bahwa data ini itu data milik kita, itu harus di keep dilindungi iya, sendiri gitu. Itu data yang merepresentasikan kita, yang dampaknya itu macam-macam gitu kan. iya, Itu gitu. iya, dan kalau dampak kan bisa positif bisa negatif ya. Ya, Kalau yang negatif ya bisa untuk kriminal ya, untuk betul. terorisme, Gitu. untuk kejahatan, untuk menipu ya, kejahatan perbankan, keuangan, terutama dua itu mungkin, Ya, teroris atau perbankan. betul Om. Karena banyak kasus di mana orang itu kemudian datanya disalahgunakan gitu. Untuk misalnya yang sederhana pinjaman online gitu. Nah iya, Ya, gitu kan. Kan ada beberapa ini yang harus foto apa tuh namanya? Foto KTP terus ditaruh di sini terus difoto gitu kan. iya. Nah, itu Nah itu itu juga bisa rawan kan? ya itu rawan sebetulnya. Kalau nggak memang aplikasinya resmi dan di belakang itu katakanlah apa ya? Kelihatan apa instansi sama lembaganya Iya. gitu kan yang benar-benar ini mendingan kita hindari ya gitu. Nah iya, Nah, ada betul. Nah, beberapa kasus teman saya yang mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu. Dia nggak pernah merasa apa pinjem, tapi kemudian tiba-tiba pakai dia ya, dapat dipakai ya. dan dihubungi bahwasanya dia udah pinjaman dan segala macam gitu. Iya, Nah, iya. itu yang Kacau. yang ngeselinnya di situ gitu. Kenapa kemudian data-data itu bisa sedemikian mudah untuk di apa namanya? Untuk di expose keluar gitu. Hmm, Kayak tadi misalnya Om Nunung ada telepon dari CS apa gitu hmm, kan, nawarin apa pinjaman, nawarin KTA dan segala iya, macam. Loh, itu dapat dari mana? Bahkan ada yang kemudian apa eh mungkin niatnya baik juga gitu loh. iya. Saya sih bukan masalah bukan ini, tapi kadang-kadang itu begini, kadang-kadang ada yang kemudian apa nge-WA, Pak, saya dari Yayasan A B C gitu kan. Minta Perkenalkan ini donasi butuh ya. untuk donasi dan segala macam gitu kan. Iya, iya. Bukan masalah itunya sih, tapi kadang-kadang saya pengen tahu juga ketika ditanya, Mbak atau Bapak dapat data dari mana gitu. Hmm, hmm. Itu yang jawabannya itu bulat gitu. Iya, Bulat itu dapat dari database. Itu kan database admin. Terus adminnya siapa dan segala itu nggak jelas gitu loh. iya, Bagaimana kemudian saya pribadi bisa mempercayai ketika ada yang minta donasi ke saya gitu. iya, iya. Kalau ketika ditanya gitu kan, dapat nomor telepon saya dari mana? Itu jawabannya yang bulat kan, Iya, udah nggak ada ini ya, trustnya kan? nggak Trustnya trust di ya, mana nggak gitu dapat loh. nih, betul. Kalau misalnya oke Pak, saya dapat dari teman Bapak si A, si B, si C gitu. Hmm, hmm. Oke, ya kita kan jelas trackingnya. Oke, bisa Iya, dipercaya. Tapi ketika ngomongnya apa namanya bulat gitu, ya iya, bingung juga gitu. Kita mau betul. percaya gimana kalau kemudian ternyata apa itu apa ya disalahgunakan gitu. Iya, Ya betul. kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ini gitu. Oke, ya. Oke, ini saya coba samarkan sedikit ya dari obrolan yang barusan itu, kan satu dari sisi kitanya sendiri ya, bahwa harus Hmm. ada kesadaran ya. Kalau kita belum install aplikasi baik itu di handphone atau di website, ya memang harus hati-hati lah gitu. Nomor satu trust gitu kan. Ini aplikasi siapa sih yang ngeluarin, kan gitu, harus Ya betul. melakukan pelacakan dulu lah gitu kan. Walaupun misalnya lagi benar-benar butuh pinjaman online ntar jangan-jangan malah begitu kita kasih data itu, data kita dipakai sama orang yang di belakang layar sono untuk bikin pinjaman atas nama kita nggak pernah pinjam kan gitu kan ya. Itu Iya satu. Terus yang betul. kedua itu baru apa ya, aplikasi yang mungkin kita harus waspadai. Terus yang kedua kan kita banyak sekali yang mungkin
marketplace tadi ya, di Google Play, Play Store, terus kemudian mungkin marketplace yang lain. Google Play Store relatif lebih aman ya tadi Ya, lebih pembicaraan aman. kita, dan di situ juga aplikasinya juga ada disclaimer kan, bahwa misalnya saya boleh akses kontak ini, tidak akan mengumpulkan data, dan itu harus, kita juga harus detail ya untuk melihatnya itu. Dan sebetulnya kalau untuk melihat itu kayaknya nggak terlalu susah sih ya. Nah dari situlah mungkin kita juga Ya. bisa menyeleksi kan ya, bahwa sebenarnya aplikasi itu sendiri juga tadi Om Asus bilang sudah diseleksi juga oleh dengan tingkat keamanan dari Google, sehingga kalau sudah bisa masuk itu sebenarnya bisa percaya. Ya. Nah tapi ya mungkin kita juga harus waspada kan, bahwa di aplikasi di Google Play itu juga ada yang tadi kita mengizinkan low kontak. Saya pernah itu lihat, kok ini kok ada low kontak, ini kok nggak relevan, nggak jadi saya Iya, install. betul. Saya pikir itu lebih aman buat saya. Iya, betul Om, itu. Nah itu terjadi itu kepada saya, dan ketika saya nggak pede atau nggak merasa nggak nyaman, ada perasaan itu ya saya udah saya yang mengambil tindakan. Kok kalau saya nggak nyaman ya saya nggak jadi kan gitu. Resikonya ada di saya kok gitu kan. Itu. Nah, terus kemudian yang mungkin yang kita perlu waspada yang di marketplace yang lain ya, atau kemungkinan misalnya di website kan kadang-kadang ada yang Iya, APK-APK yang ditawarkan kan gitu ya. iya, Nah itu mungkin juga kita harus hati-hati kan. Saya udah sering dengar juga itu APK yang ditawarkan. Ada juga APK-APK yang ini Om, apa namanya itu? Yang misalnya ini saya iseng juga nih. hmm, Misalnya kan kita dapat aplikasi yang resmi ya. Aplikasi resmi itu ada watermarknya. Terus kemudian dimodif itu sama orang-orang kan. ya, Nah, terus kemudian dia tampilin tuh, ini aplikasi modifikasi, watermarknya sudah hilang. Silakan aja coba. Nah ternyata memang hal iya, itu memang betul, watermarknya hilang. Terus belakangan saya jadinya dari ini ada risiko nggak sih? Ternyata kemungkinan besar ada risiko juga ya, bahwa bisa jadi data-data kita mungkin iya, intinya lebih gampang diterobos gitu ya. Bisa jadi iya, begitu. betul, gitu. Jadi Nah, memang, anu Om, kalau pentingnya edukasi terhadap keamanan ya, apa tuh namanya, menjadi poin yang paling mendasar sebetulnya Om. ya, Sebelum kita ngomongin soal yang lebih apa ya, ngomongin bahasa yang lebih teknis, lebih lebih canggih lagi, yang ya, penting kesadaran untuk keamanan itu yang perlu kemudian kita banyak belajar dan banyak melakukan edukasi. Itu hmm, kita sering mungkin terima SMS gitu kan, terima WA, yang kemarin mungkin ada yang apa, yang kejebak dari Bank BRI gitu kan, ya, ada admin 150.000 dan lain sebagainya. Hal kayak gitu, eh, yang pertama jangan jangan mudah panik lah. Kalau mau dapat kayak gitu ya, jangan kemudian, oh ya ini aku harus segera apa namanya melakukan konfirmasi, nggak usah kayak gitu juga gitu. Maksudnya hmm, pelan-pelan aja gitu kan. Kita cari informasinya pelan-pelan di Google dulu, informasinya seperti apa, ya, baru kemudian kita ngambil tindakan gitu. ya, Nah, kalau 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 kejebak gitu ya sudah susah karena kan udah masuk, nggak masuk ya. ya agak-agak ini juga gitu. Pengambil alihnya bisa ke WA, WA-nya dihack dan lain sebagainya. Itu Mm-mm. karena sebetulnya kesadaran dari pengguna itu sendiri yang menurut saya perlu ditingkatkan gitu. Dia nggak boleh asal klik dapat link dari mana, dari WA Keluar langsung ya, ya, ya. klik gitu kan, dari SMS langsung diklik gitu kan. Dia nggak pernah tahu bahwasanya linknya itu kemana gitu. Nah itu yang sebetulnya perlu perlu banyak edukasi tuh di situ. Kebanyakan kejebaknya karena mereka dengan metode seperti itu. Jadi kalau di aplikasi mobile itu selama kita kemudian kita nggak mengklik sesuatu gitu, itu sebetulnya kita aman loh. Kita Oke. nggak install yang berbahaya gitu, itu relatif aman sih. Tapi kalau udah main kita buka ke halaman website tertentu, kita main klik-klik aja tanpa tahu apa resikonya gitu kan. Nah, itu yang biasanya jebol tuh di situ gitu. Iya, Karena pada betul. saat aplikasi itu terinstall atau proses instalasi, dia pasti akan meminta izin gitu. Karena memang Iya, dibikin defaultnya seperti itu. iya. Ya, itu yang perlu kita apa namanya? Kita waspadai lah gitu. Oke. Saya jadi ingat ya satu satu hal ya, karena bicara soal WA ya. WA ini kan berapa teman saya kena hack gitu kan, dan Hmm. dia akhirnya intinya minta pinjaman ini, minta pinjaman itu. Itu sebenarnya kok bisa kena hack itu ceritanya yang paling kemungkinan ceritanya itu seperti apa?
sekalian lah disinggung ini. Iya, itu biasanya dari dia menerima semacam pemberitahuan gitu kan. Biasanya itu lewat SMS, betul. Oh, oke. Ya kan, pertama SMS dulu. Karena kan dia nggak bisa langsung masuk ke WA-nya. Ya kan, pertama itu. Nah, atau kalau emang sudah apa tuh namanya, sudah kena temennya, dia baru bisa masuk ke WA-nya itu lagi, ngirimin ke WA. Tapi biasanya sih umumnya itu dari SMS, Om. SMS nanti alasannya mungkin banyak ya. Kemarin ada teman saya yang kena juga. Alasannya itu adalah ada orang beli game online di Indomaret gitu kan, atau Alfamart gitu, kemudian dia salah transfer itunya, kodenya gitu. Nah, dia kasih link ini, tolong tolong dikasih tahu kodenya itu. Jadi itu SMS-nya itu memang SMS palsu sebetulnya. SMS palsu gitu kan, SMS itu dari Indomaret atau something lah gitu kan. Itu mengatasnamakan sebetulnya. Mengatasnamakan itu dari ini, bahwa ini ada pembelian voucher salah orang, tolong dikasih tahu vouchernya itu gitu kan. Padahal sebetulnya pada saat dia memberikan nilai angka yang ada di dalam vouchernya itu kemudian ini digunakan sebagai semacam OTP di belakang sana gitu kan, yang untuk memberikan akses bahwa WA itu akan diambil alih sebetulnya. Itu makanya kadang-kadang bahasanya itu bukan bahasa yang kita pahami, bahasa Chinese atau bahasa apa gitu kan, dikasih linknya gitu kan, kita klik, sebetulnya itu tuh semacam transfer dari akun WA itu ke orang itu sebetulnya. Begitu udah masuk akunnya, ya udah selesai. Selesai gitu. Jadi kita harus tadi edukasinya, kalau kita terima SMS, kita lihat dulu nomornya itu nomor berapa gitu. Kalau memang nomornya itu resmi, katakanlah dari misalnya dari bank apa, itu biasanya kan dia menggunakan kode khusus gitu. From-nya gitu, misalnya 6788 gitu kan, atau 999 gitu kan, atau apalah gitu. Nah, itu kan dari nomor biasa yang dia mengirimkan semacam tautan ya. Tautan itu yang diklik itu yang kemudian menyebabkan WA itu kemudian bisa berpindah ke orang lain. Jadi prosesnya kayak gitu, Om. Selama kita nggak mengklik apapun, ya itu aman. Tapi kalau udah klik gitu, nah itu yang repot gitu. Ini saya sasarannya mungkin orang-orang tua yang nggak tahu gitu kan. Dia kemungkinan ngacak ya, dia sebar kan, bus. Gitu. Ngacak, betul. Kalau teman saya itu dua udah lumayan kan. Ya, yang kena tuh orang tuanya sebetulnya. Yang kena orang tuanya. Tapi dia ngomong sama anaknya, ini kok ada kayak gini ya? Oh iya, kasihan ya, ini salah kirim nomor voucher gitu kan. Balikin aja lah gitu kan. Nah, bukan masalah kadang-kadang jadi orang baik itu juga belum tentu benar gitu loh. Ya kan kasihan ini vouchernya lari ke kita, salah kirim. Yaudah kasih aja mah gitu. Nomor vouchernya ini kasih. Padahal itu sebenarnya orang berniat jahat gitu loh. Kita niatnya baik, tapi nggak kebenaran juga, jadi apes gitu loh kalau kita di nama orang lain gitu loh. Sebenarnya kasihan kan, orang niat baik tapi malah kena hack WA-nya kan, gimana ya, nggak enak juga kan lihatnya kan. Ya, jadi ini ada dua pelajaran ya. Satu dari WA tadi juga bisa kena hack gitu. Terus kemudian udah cukup jelas ya saya. Jadi saya ingat kalau karena saking banyaknya yang menghubungi, jadi saya itu jadi lebih waspada. Sebenarnya mereka juga secara otomatis mengedukasi saya untuk waspada. Iya, gitu. Tapi sebenarnya gini, Om, ada beberapa aplikasi yang di Google Play Store itu yang kemudian dia itu caller ID. Ya, caller ID. Jadi orang kalau hubungin kita, kalau selama database-nya udah di internet, itu langsung ketahuan itu dari mana gitu. Dan kebanyakan itu lumayan efektif ya untuk membendung, misalnya
kita sering dihubungi oleh kartu kredit, tawaran kartu kredit dari bank yang tidak jelas gitu. Nah, yang kena itu kan bukan cuma kita. Ada mungkin berapa ribu orang yang pernah disambangi oleh nomor itu, dan dia kemudian ngasih tagging nih. Ini orang ini itu adalah penipu misalnya gitu kan. Nah, begitu kita install aplikasi itu lumayan membantu karena udah langsung diblok tuh yang dilaporkan oleh user-user itu, kemudian oke, penipu, langsung dia keluar warna merahnya, ini penipu gitu. Kalau udah gitu ya sudah, nggak usah kita angkat, nggak usah kita ladenin juga gitu. Pertama nyampein ini juga, yang kedua bulet, yang ketiga nggak jelas urusannya juga. Nah gitu, saya mau survei ini segala macam. Akhirnya ujungnya nawarin produk segala macam ya. Ya kalau kita mungkin nggak punya pekerjaan sih ya terserah lah mau melayani orang seperti itu. Balik kalau kita punya pekerjaan kan ya pegel juga gitu kan. Nawarin survei yang nggak jelas, ternyata ujungnya nawarin produk yang kita sebenarnya nggak kita butuhin gitu loh sebetulnya. Betul. Bukan dalam rencana lah ya. Bukan dalam rencana gitu. Ya itu betul sekali bahwa tidak kita butuhin ya, karena mereka yang butuh. Jadi kita kadang-kadang tergoda imannya kan. Ya. Tergoda iman. Emang bisikan setan itu. Iya. Tapi ini Om, saya mau highlight satu hal. Ya, silakan. Aku masih lagi ini nih, kan baru kejadian hari ini. Nah, hari ini itu alhamdulillah di Indonesia sudah disahkan undang-undang PDP. Perlindungan data pribadi. Ya. Udah ada undang-undangnya. Jadi kalau ditanya bagaimana perlindungan itu, kita sudah punya undang-undangnya gitu. Kalau nggak salah hari ini itu disahkan oleh DPR gitu. Udah lumayan apa? Jadi kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi itu secara khusus itu. Karena yang kemarin itu kan ada payung hukumnya hanya turunan dari undang-undang yang lain, undang-undang ITE, ada satu pasal yang kemudian itu dianggap melindungi data pribadi. Tapi kalau yang disahkan hari ini itu memang benar-benar undang-undang PDP gitu. Hari ini gitu. Jadi kalau nggak salah ancamannya lumayan itu. Ancamannya itu kalau nggak salah itu 60 ya kalau nggak salah ya. 60 apa tuh? Di undang-undang PDP yang menjual atau membeli data pribadi bisa dipidana 5 tahun atau denda 50 miliar. Mantap. Ini udah keluar di beritanya di Tempo nih hari ini. Jam 19.45. Nah, itu udah muncul, jadi maksudnya beritanya udah muncul, disahkannya hari ini. Itu memang sudah. Besok kalau masih ada yang telepon kita bisa langsung kasih lihat ya ke penelepon gitu kan. Dari mana ini? Ya, dari mana ini? Anda tahu udah undang-undang baru belum? Gitu. Apa gitu. Pak? Iya, Anda nama Anda sudah saya catat gitu kan. Saya akan coba tuntut nanti karena menjual belikan data kan, menerima data, Anda terancam berapa? 5 tahun ya? Atau 60 miliar. 5 tahun atau denda 50 miliar. Kalau untuk pelanggaran data pribadi lainnya kayak semacam memalsukan data pribadi nih, data kita dipakai buat yang lain gitu kan. Sanksi pidananya 6 tahun, dendanya 60 miliar. Mudah-mudahan bisa mengurangi ini ya. Mengurangi itu teror dari orang yang nggak jelas yang kita kenal, bukan dari network utama kita kan gitu kan. Iya, gitu. Jadi nanti mungkin yang nonton podcast ini bisa dicari undang-undang PDP gitu. Baru tanggal 20 September ini disahkan sama DPR gitu kan. Ya udah, berarti kita memang sudah punya payung hukum yang sangat kuat lah untuk perlindungan data pribadi gitu. Nah, sorry, kalau bicara soal kalau dasar jadi bocor terus kemudian kita belum tahu nih siapa yang bocorin gitu. Itu gimana tuh? Kan dari sisi undang-undang pasti akan dikejar ya, tapi dari sisi kitanya sendiri bagusnya gimana? Ya sebetulnya kalau udah bocor di luar nih gimana? Iya, kalau udah bocor sih sebetulnya kita nggak bisa ngapa-ngapain loh sebetulnya. Yang kita lakukan itu hanya preventif supaya hal itu nggak terjadi lagi. Sebetulnya kita nggak bisa juga kemudian kita nuntut misalnya, ini data saya bocor dari kamu nih misalnya gitu. Nah itu kan butuh pembuktian juga.
Iya. gitu kan. Jadi ya mau dibilang pahit ya, tapi kalau data udah bocor ya kita sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya, iya. Kecuali preventif ke depan, misalnya eh, apa yang paling penting tuh sekarang kan semua orang pasti punya email kan. Iya, Email itu yang jadi apa ya, jadi titik masuk untuk entah kita sosial media gitu kan, entah Oke. mau mengirimkan artikel, entah Iya, mau masuk ke website dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu pertama harus harus diganti itu Om. passwordnya Apa gitu ya. namanya, passwordnya harus diganti. Ganti Oke. semua sandi, baik yang di apa email, terutama email ya, kemudian Iya. sosial media yang lain harus diganti gitu. Mhm. Kemudian ya tadi apa namanya, jangan kemudian apa main klik lagi aja sembarangan kayak gitu. Iya. Hmm. Itu yang paling paling ini paling apa paling apa ya, paling mendasari kenapa banyak data yang bocor itu ya karena memang menurut saya sih ya tadi ke ini apa namanya, kecerobohan dari kita sendiri sih Om. Iya, iya. Hmm. Kemudian kita harus kalau ganti itu berarti dari mulai password email, kemudian akses ke mana, kalau kita pakai mobile banking itu harus diganti semua. Iya. Ganti semua. Jadi kita perbarui semua akses yang kita punya gitu kan Iya. supaya nggak Hmm. terjadi lagi gitu. Oke, oke. Wah, Kalau itu boleh saya penting. sarankan sih, terutama kalau kita yang sering main di e-commerce gitu kan, sering belanja gitu kan, Iya. Hmm. sering belanja, terutama yang menggunakan akses kartu kredit Iya. ya. Kalau kita bayar pakai kartu nggak usah disimpan di situ. Kan ada biasanya Iya, pilihannya betul, betul. apakah disimpan, itu nggak usah. Gak usah lah, iya, Nggak betul. usah ya, memang kita repot lah kita masukin apa lagi kalau pas belanja lagi dengan menggunakan kartu kredit. Tapi itu lebih Iya. aman dibanding nanti kalau misalnya handphone kita kena, ya kan, Iya. misalnya Hmm. gitu kan, akses ke semuanya kebongkar, Iya. itu malah resikonya lebih lebih banyak lagi karena yang sekarang kan hampir semua orang itu nggak bisa lepas dari handphone gitu. Betul. Semua handphone itu kemudian menjadi apa ya, menjadi sumber kegiatan dia gitu, dari mulai mobile banking lah, Iya. apa tuh namanya, akses email dan segala macam gitu. Karena memang mudah, tapi ya resikonya tadi begitu Iya. kita kena pertasan, ya kita harus ganti semua gitu. Iya. Jangan jangan apa, jangan kemudian hanya emailnya aja, hanya passwordnya aja, semua harus diganti kalau mau aman gitu. Iya, betul. Belum. Oke. Saya kasih tips juga sih, jadi ingat ada yang ngasih tahu nih. Kalau punya handphone, kalaupun rusak ya udah dibetulin dan jangan dijual karena di situ otak kita kan. Iya, Karena kalau betul. iya kan risiko misalnya tinggal gitu, ditinggal di bengkel gitu kan, bengkel 1 hari baru jadi besok. Ya, kita nggak tahu Otak di bengkel itu diapain kan gitu. iya Kita kan nggak tahu. repot. Gue bilang was-was juga kan dak-dikduk gitu. Mending ya udahlah kalau ganti rusak udah ganti aja. Kita Ya usah ganti baru. aja gitu. Kira-kira Kalau itu. kalau dijual pun misalnya gitu kan, eh kita nggak berbicara ke konteks pornografi, tapi kita kan sering sering apa ngambil gambar kamera lah gitu. Betul ya. Kamera, oke lah kita jual, kita hapus semua gitu kan. Foto-foto Nah, kita berlibur kemana gitu kan, dihapus semua gitu kan. dari cover ntar. Iya, itu begitu kita wipe bisa tetap ada caranya untuk Iya, merecover, meskipun mungkin apa ya, tingkat keberhasilannya mungkin cuma 50% gitu. iya. Misalnya gitu, dari Betul. 100 gambar ketangkep 20 30 kan lumayan kalau misalnya Iya, itu kan dia jual gambar itu gitu kan. Dia jual, oh pernah ke sini udah apa gambarnya diambil, iya, iya. dijual juga bisa kan, ada situs Betul, untuk betul. jualan foto misalnya gitu kan. Betul, betul. Misalnya gitu kan bisa diambil Iya, juga. Ya kan. Kan macam-macam resikonya. Kalau misalnya udah rusak ya sudahlah gitu. iya. Saya setuju Ya sih kan. kalau udah rusak udah ganti baru. Iya, bukannya mau ini ya gitu, cuman itu lebih aman lah, lebih Security. aman. Karena ya ini emang ya tadi kata kuncinya emang aktivitas kita ada di handphone, jadi itu jadi pengganti otak kita, semua kita simpan di situ. Sebelumnya cuma memori ini pindahin ke handphone. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau itu hilang kan hilang ya semua kan harus, kecuali kalau hilang ya. Kalau hilang kan memang kita harus segera ganti semua password, terus kemudian SIM card Iya, segala macam, itu preventif lah. iya, Tapi kalau handphone rusak ya udahlah, kalau udah rusak ya udah ganti aja yang baru gitu. Memang masa usia handphone juga nggak lama kan ya. iya, Iya gitu. betul. Oke. Itu.
Tapi ini terima kasih nih Om Edsus, insight-nya ya, saya kira banyak berguna ya bagi pemirsa Kuda Hitam Podcast ini. Nanti akan saya share secepatnya. Ada lagi yang pengen disampaikan Om untuk hal yang mengenai hal ini? Kalau yang ini sih kayaknya udah belum ada lagi Om gitu. Ada ya? Okay. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bikin workshop kecil ya? Ya, workshop kecil untuk minimal untuk pelindungan data kita pribadi lah gitu. Gitu. Jadi gimana caranya nanti supaya nggak gampang tertipu gitu, nggak gampang tertipu gitu. Oke. Biar aman lah gitu. Oke, siap. Itu bisa lah. Nanti bisa saya fasilitasi. Dan oke, pemirsa Kuda Hitam tadi sudah banyak yang ngobrol ya. Memang kita ngobrolnya cair aja. Karena Om Edsus ini punya keahlian dan kebetulan teman baik saya sejak SMA. Jadi kita tahu banyak lah tentang situasi yang sekarang. Terutama lebih ke arah yang pencegahan ya. Tips-tips, terus kemudian dari sisi kesadaran kita dari user itu supaya paham bahwa data pribadi kita itu harus kita proteksi sendiri lah. Terus kemudian step-stepnya tadi juga sudah ada, beberapa step yang penting sudah disampaikan oleh Edsus, bahkan juga informasi terbaru ya mengenai diterbitkannya, disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana kalau ada data-data yang kemudian menyebar tanpa kita ketahui, bahkan yang menyebarkan dan yang menerima, iya kan? Iya. Menerima data itu bisa kita sampaikan bahwa tuntut 5 tahun dan atau apa pidana 5 tahun atau denda 50 miliar ya. Iya, 50 miliar betul. Itu menjadi pasti akan mengurangi intensitas data bocor sih pasti itu. Itu baru satu sisi ya. Tapi tentunya dari sisi kesadaran kita tentunya akan jauh lebih baik kalau kita tidak gampang mengklik sesuatu lah ya, karena semua sekarang digital. Mengklik sesuatu yang tidak kita kenal atau dari marketplace yang membuat kita ragu-ragu ya, kita tidak confident juga. Karena itu nanti resikonya di kita ya, tadi tentang data pribadi kita bisa nyebar kemana-mana, kan kita sendiri yang rugi. Biasanya urusannya sama kriminal ya, kriminal data keuangan atau mungkin kriminal yang lain ya, misalnya terorisme atau apa itu. Saya kira itu, ya kan? Oke, Oke Om Edsus, ya, saya kira itu kesimpulannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas insight-nya. Ya, sukses selalu buat Edsus dan sudah bersedia malam-malam ini saya ganggu. Iya, oke. Ya, selamat beristirahat ya. Sampai melanjutkan kerja untuk besok pagi. Baik, Om. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.